bapak dan ibu semua yang ada di lokasi masing-masing. Karena MIN menjadi rujukan. Alhamdulillah pada pagi ini ya, kita bisa menghadiri acara FGD ya. FGD ini salah satu tahapan dalam penelitian ya, dengan tujuan untuk mendapatkan masukan. Bapak Ibu yang saya hormati, FGD ini satu sisi punya banyak makna ya. Di samping untuk penguatan riset, juga untuk menyambung silaturahmi dengan Bapak Ibu. Ya, selama ini kampus itu melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, PLP atau PPL, gitu ya. Kemudian ada, maka didapat ternyata gitu kan, pada tahap atau pada kategori kesiapan guru itu sudah secara umum atau bahkan sebagian menunjukkan kategori sangat siap. Utama, sehingga beban guru dan beban dosen itu memang hampir sama dengan teman-teman yang ada di administratif itu kan gitu. Kita juga punya beban yang overload ini istilahnya kan dikatakan. Kemudian resistensi stakeholder. Nah, resistensi itu tadi itu kaitannya dengan kerjasama Pak. Jadi ada resistensi itu dalam artian bahwa ya diakui atau tidak, karena kan kita kan punya di dalam badan yang berbeda, wadah yang berbeda, sehingga tetap aja terjadi hal-hal yang membuat kita mungkin kurang leluasa dan lain sebagainya ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang terjadi antara tadi itu, karena kita berada pada dua rumah yang berbeda. Menyambut sangat gembira ketika pelaksanaan IKM ini diterapkan harus kepada jenjang MIN. Pertama, bahwa program-program yang ada dalam kurikulum Merdeka itu selaras dengan pengetahuan kami, guru dan kepala madrasah MIN 7. Sebelum ada kurikulum Merdeka, kami menggagas Pak dosen bahwa yuk pembelajaran yang dilakukan di MIN 7 itu pembelajaran yang dalam tanda kutip diferensiasi. Dalam tanda kutip namanya berbeda. Sekarang adalah pembelajaran diferensiasi. Kami dulu menggagasnya bahwa pembelajaran yang mengakomodir multiple intelligence, yaitu bahwa kecerdasan anak itu berbeda-beda. Kemudian istilah sekarang dipakai dalam kurikulum Merdeka adalah diferensiasi. Mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu dipaksakan Pak. Saya belakang aja di depan teman-teman. Dipaksakan. Jadi begini, kalau kita mengacu kepada 8 standar pendidikan, bahwa standar kompetensi lulusan adalah ruh dari 7 SK yang lainnya secara kompetensi. Di SKL itu ada namanya PDUM Pak, Pangkalan Dasar Ujian Madrasah. PDUM inilah yang memaksa kita untuk masuk terlibat dalam kurikulum Merdeka. Jadi Anda kalau mau bagus, sekolah Anda kalau mau favorit, sok di PDUM didata bahwa Anda itu siap untuk penerapan kurikulum Merdeka. Saya heran Pak Kapus. Saya herannya begini. Kalau di SD tetangga kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu dengan berbagai kesiapan. Yang pertama, kesiapan sekolahnya, kemudian ditindaklanjuti dengan biaya untuk sosialisasi dan paksakan guru untuk mengintegrasikan seluruh mata pelajaran dalam satu tematik. Jadi ini kenapa di MIN 7 itu tadi seperti Pak Kepala Madrasah bilang sangat siap sekali, karena tadi muatan pembelajarannya pun saya yang megang kurmer di kelas 5 itu lebih sederhana dibandingkan tahun kemarin yang megang kurtilas. Yang pertama mungkin saya menanggapi dari Kepala MIN, baik Kepala MIN 1, MIN 7 dan MIN 9 itu semuanya bagus. Semuanya saling melengkapi. Karena kenapa? Tidak semua sekolah itu di awal kegiatan sekarang tahun berjalan kedua di kurikulum Merdeka. Ketika saya supervisi ke sekolah-sekolah binaan, ya masih banyak guru-guru yang mengeluh tentang kurikulum Merdeka. Kalau mau istilahnya didanai kan harus melalui sebuah proses ya tadi. Ada seleksi ya, ada presentasi dan lain sebagainya.
juga sampai penetapan sehingga dibiayai dan sebagainya untuk mendukung kegiatan seperti ini, gitu ya. Nah, itu melalui prosedural memang, prosedural. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya program studi ini PGMI misalnya ya, ingin melakukan secara mandiri, baik melalui online maupun offline. Ya, kalau online kan lebih murah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa duduk di meja masing-masing, mungkin di hari Sabtu malam begitu ya, 1 jam setiap